Bagaimana dengan tempat-tempat yang kita tempati sebagai tempat sholat akan menjadi saksi? Itu benar. Sekali kita sholat di tempat tadi, sholat lagi di tempat itu tempat itu akan tetap menjadi saksi masing-masing amal ibadah kita. Mulane kula njenengan menawi sholat di tempat ini sholat maghrib, kalau ingin melakukan sholat sunnah geser sedikit mawon. Itu sudah saksi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, sedherek sedaya rahimakumullah. Monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dinten-dinten kenikmatan dumateng kita sedaya. Langkung-langkung inggih menika nikmatul iman wal Islam. Shalawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi kula panjenengan wonten ing yaumil qiyamah saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, menika bab enggal tasih wonten kitab Al-Jihad nggih. Badhe niki mengke kitabipun sampun gantos Kitabul At'imah, makanan nggih. Jihadipun rampung, terakhir bab menika. Terakhir bab jihad adalah babu as-sabqi war-ramyi. Bab yang menjelaskan tentang as-sabqi, lomba, perlombaan, war-ramyi, dan memanah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, berkata, sabakon Nabiya sallallahu alaihi wasallam bil khaili, ya, telah berlomba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hewan unta. Allati qad dumirat, unta yang telah dikuruskan. Dados lomba niki untane mboten lemu-lemu, nggih. Sengaja memang agak dikurangi makan supaya kurus dan lincah untuk dipakai lomba, bisa menjelajah dengan lebih cepat karena badannya ringan. Niki nate Rasulullah lomba dengan unta yang dikuruskan. Minal khafya, ya, wa kana amadduha saniyatil wada. Dari Khafya, ini nama suatu daerah, ya. Yaitu wa kana amadduha, jaraknya saniyatil wada dengan saniyatil wada. Niki nama tempat, ya. Kula panjenengan kan sering bin saniyatil wada tola al badru alaina, nika nggih telah muncul di tengah-tengah kita, yaitu bulan purnama. Min saniyatil wada itu nama sebuah tempat yang
dipergunakan sebagai tempat untuk masuk kota Madinah. Ya, jadi itu ada lembah, kemudian ada batu yang tinggi, di celah itulah ya banyak orang-orang masuk ke kota Madinah Saniyatil Wada naminipun. Wasabaqo bainal khailil lati lam tudhammar minas saniyati ilal masjidi baini Zuraid. Wasabaqo nabi nggih nate lomba niku bainal khailil lati lam tudhammar ya, dengan menggunakan napa niku unta sing boten dipun kuruske, berarti untane normal, lemu niki untane. Unta kuru nate, unta sing normal nate. Min saniyati ila masjid Bani Zuraid, dari Saniyatul Wada menuju ke masjid Bani Zuraid. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar di mansadako niki nderek-nderek lomba. Jadi niki nggih Ibnu Umar ngedelek lomba niku muttafaqun alaihi. Ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Zadal Bukhariyu, Imam Bukhari menambahi, qala Sufyan, berkatalah Sufyan, min khafya'i ila Saniyatil Wada, dari Khafya menuju Saniyatil Wada khamsatu amyalin, jarake niku 5 mil. 5 mil. Au sitatun, atau 6 mil. Niki jarak lomba niku 5 sampai 6 mil. Ya, kira-kira berapa? 8 kilo lebih. Ya. Niku 1 mil itu 1,61 sak kilo luweh 61 meter. Ya. Wa min saniyati ila masjid Bani Zuraid milun, dan dari Saniyatil Wada wau ke masjid Bani Zuraid milun, niki jarake sak mil. Niki nate sing unta kuru nika wau niki lebih jauh 5 mil. Sing unta lemu normal niku namung 1 mil, kurang luwih nggih 1,5 kilo jarake niki tambahan dari Abu Sufyan dari riwayat Imam Bukhari. Terus niki napa? Lomba itu hukumnya dibolehkan. Ya, Rasulullah pernah melakukan, Ibnu Umar pun ikut lomba tersebut. Ya, bahkan lombanya ada yang menggunakan unta kurus supaya jalannya cepat, ada menggunakan unta yang normal dan jarak tempuhnya pendek. Nah, niki nggih, dados lomba-lomba niki boleh. Sing mboten angsal niku napa? Totoan. Istilahnya napa, Pak? Totoan niku, Pak. Botoan dienggo judi niku nggih. Nggo judi. Perlombaan ya bal-balan, jago ndi? Wah, ku jago niki, jago kono pironan niki. 100 ribuan ya. Niku saged dados sarana perjudian, pilihan lurah, pilihan presiden iso dienggo judi wong sakniki. Malah ning pasar sore niku kula nate ngertos judi ngeten modele. Tukang becak niku kumpul ya sithik-sithikan, kendaraan truk sing saka kulon, nomere ganjil apa genep wis langsung dadi judi ngoten niku nggih. Guru-guru metu kok entuk dekne. Niku sakniki napa-napa iso dadi judi. Niki gampang, perjudian itu gampil. Nah, lomba ini selagi dipakai perjudian, lomba itu dilarang. Sing dilarang jane mboten lomba judinya dilarang. Kula dengan kadang mboten krasa 17 Agustus sa RT urunan pironan 10.000-an dikumpulke. Kemudian nanti dibelikan barang, yo magic jar, yo kipas angin. Nah, mungkin diundi, yang dapat undian door prize itu dia mendapatkan hadiah. Niki nek hadiahnya diambil dari warga, meskipun nanti yang dapat warga ini termasuk perjudian. Judi niku mboten angsal. Ya.
Wong ora usah jalan santai mawon mboten napa-napa. Ayo warga kumpul ning musala urunan 10.000-an. Dikopiok sing metu entuk ya 200.000. Misale nggih, nomor sing keluar entuk 200.000 niku mun judi ngoten niku. Jadi judi tidak harus gelar nika napa niku dadu nika nggih. Kula biyen ya tau ngerti nek niku dilarang, fatwane melu sampun sekolah entek gara-gara ngono kuwi. Niki ya. Niku dadu ngoten niku ya sami ngoten niku. Ya. Mula kula panjenengan ngati-ati sampun ngantos ya lomba-lomba di kampung di lingkungan kita menjadi sarana perjudian. Mboten nang salah niku. Nika kita lajengaken nggih mangke tanya jawab yang jelas. Niki bape pendek niki nggih. Wa anhu niki ugi saking Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khaili. Piyambakipun Nabi niku nate lomba kadang-kadang ngangge kuda. Wa faddala al-qurrah fil ghayati dan melebihkan napa niku kuda itu untuk cukup umur fil ghayati dengan suatu jarak. Jadi niki ana kuda yang memang sudah ditentukan umurnya ya untuk dipakai untuk lomba. Jadi nek kudanya cilik banget nem kan tidak layak untuk dijadikan ya standar lomba, ya. Lomba itu harus pilihan minimal usia berapa telah ditentukan untuk jarak tertentu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Shahhahu Ibnu Hibban. Ini yang meriwayatkan. Ya. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Menika rawi naminipun nggih. Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, la sabaqa illa fi khuffin au nakhlin au hafirin. La sabaqa ora ana lomba illa kecuali fi khuffin dengan menggunakan unta, au naslin ataupun panah, au hafirin ataupun menggunakan kendaraan kuda. Jadi ini yang biasa dipakai untuk lomba zaman Nabi niku telu niki. Lomba pacuan kuda, lomba pacuan onta, dan lomba memanah. Nggih. Lomba liya-liyane mboten wonten. Lomba tinju niku mboten wonten zaman riyin. Lombane ngeten niki. Kenapa ini dipakai sebagai sarana lomba? Supaya antar orang per orang itu mengasah keterampilannya untuk naik onta, naik kuda, juga memanah. Sebabnya apa? Ini semuanya sebagai sarana untuk berperang. Nek duwe keahlian naik onta, duwe keahlian naik kuda, memanah, ya, maka ini diharapkan bisa menghalau musuh, bisa menang di dalam peperangan. Dan iki mula sing kangge lomba niku mendukung untuk kebutuhan peperangan. Dan perangnya Rasul mboten napa istilahnya menyerang, ekspansi, memperluas wilayah niku mboten. Hanya untuk mempertahankan diri karena musuhi oleh pihak lain. Tapi niki nek mboten gadah keterampilan naik kuda, naik onta, sedangkan musuh punya keterampilan itu, maka orang Islam akan mudah dikalahkan. Maka Rasul menggunakan ya untuk lomba supaya antar orang ini bisa, antar sahabat ini bisa mengasah keterampilannya sehingga kalau peperangan terjadi mereka akan bisa diandalkan untuk ya menaiki kuda, onta maupun memanah. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adkhala farosan baina farosaini wa huwa la ya'manu ayyusbaqa fala ba'sa bihi wa in amina fa huwa kimarun. Man adkhala sing sapa nglebokke memasukkan farosan kuda baina farosaini antara dua kuda wa huwa la ya'manu dan dia tidak meyakini atau percaya ayyusbaqa ini akan menang dalam apa ini perlombaan, fala ba'sa bihi, hal seperti itu tidak apa-apa ya. Wa in amina, kalau dia yakin cara seperti ini akan menang, fa huwa kimarun, maka itu termasuk perjudian. Jadi ini kalau ada dua kuda sedang berlomba, sedang lari, saling adu kecepatan, ya. Kemudian disusul di tengah-tengahnya ada kuda yang lain membelah dua kuda ini, ya, dan yakin cara seperti ini akan mengalahkan keduanya. Ya. Kalau ada keyakinan seperti itu, ya, maka itu perjudian. Tapi kalau itu biasa, suatu persaingan yang normal, ya, maka hal itu tidak mengapa. Jadi di sini karena ada kecurangan, kalau kuda itu diletakkan di tengah akan memperlambat kuda samping kanan samping kiri, dia akan menang. Ya, kalau cara seperti ini dipakai sebagai taktik ya untuk meraih kemenangan dan itu suatu yang diyakini, maka ini tergolong perjudian. Jadi niki ya, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa isnadu dhaif, tapi hadis ini dinyatakan dhaif, lemah. Yang terakhir, kita rampung ini. Wa an Aqabah bin Amir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa 'alal mimbar yaqra'u, dia Rasulullah itu sedang di atas mimbar tempat untuk khutbah. Ya. Kemudian Rasulullah yaqra'u membaca ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'iddu lahum ma istata'tum min quwwatin wa mir ribatil khayl. Wa'idu, dan persiapkanlah olehmu sekalian lahum untuk mereka manistatotum, apa yang kamu mampu, min kuwatin, dari kekuatan, wa mirribatil khail, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan, yang ditaleni, yang di apa Pak Jo, ditaleni ini apa, diikat. Nah, ini disuruh mempersiapkan itu untuk musuh, ya. Jadi menggalang kekuatan, ya, menyiapkan segala kendaraan yang dibutuhkan untuk menghadapi musuh supaya hal ini dilakukan. Ala innal quwata ar-ramyu, ketahuilah innal quwata, sesungguhnya kekuatan kita, kami orang Islam, ar-ramyu, di dalam memanah. Jadi ini Rasulullah ngelengke, disuruh menggalang kekuatan, disuruh menambatkan kuda-kuda, ya, dan mengandalkan memanah. Jadi kudanya harus tingkosik, ya. Ala innal quwata ar-ramyu, ketahuilah bahwa kekuatan kaum muslimin saat itu dalam peperangan tersebut ar-ramyu, memanah. Ini diulang 3 kali. Ala innal quwata ar-ramyu, ala innal quwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan saat ini dalam peperangan itu menggunakan panah. Jadi kalau panah ini dilempar pada musuh tepat sasaran, maka musuh akan berjatuhan, ya, akan berjatuhan dan mudah dikalahkan. Jadi ada kalanya perang itu menggunakan senjata, panah, tombak, ataupun pedang, ya. Ada kalanya taktik peperangan itu dengan, ya, menggertak musuh dengan kendaraan-kendaraan yang cepat seperti kuda. Ya. Jadi kuda mengepung mereka, akhirnya
musuh itu kalang kabut. Lah saat itu yang tepat adalah memanah. Nanti Rasulullah nggih Salman Al Farisi niku ndamel napa? Damel napa niku parit ya, untuk menghadang lawan. Dari Madinah itu dikelilingi dengan parit yang digali sehingga musuh-musuh tidak bisa masuk ke Madinah. Kalau dia akan melompat, tidak akan sampai kuda itu melompat di parit yang dibuat sehingga akan masuk ke parit terjerembab dan itu akan mudah dikalahkan. Akhirnya taktik itu menang walaupun musuh itu cukup banyak yang datang untuk menyerbu kota Madinah. Jadi taktik perang itu bermacam-macam sesuai dengan keadaan musuh, kesiapan musuh. Rawahu Muslim, hadis menika dipun riwayatake Imam Muslim. Niki terakhir dari bab jihad. Benjang ben insyaallah menika sampun Kitabul At'imah. Ya, kitab yang menjelaskan tentang makanan, berbagai macam makanan. Perangi wis bar niki, dawa men perang niki. Nah, iki mun rampung, monggo salajengipun pertanyaan-pertanyaan saged materi ingkang dipun aturke kala wau kirang jelas dipun tangletke utawi kula waos rumiyin nika wonten pertanyaan ingkang sampun dipun kintun lewat WA nggih. Niki minta untuk dijawab pada pengajian ini. Pertama, adakah dasarnya sholat birrul walidain? Ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu kewajiban kita semua. Bagaimana cara berbakti orang tua? Mentaati, menghormati, meringankan bebannya, kemudian juga mendengarkan nasihat-nasihatnya. Berbuat baik pada orang tua itu semacam itu. Adakah sholat birrul walidain? Boten wonten. Boten wonten. Nah, nek digaduk-gadukke nggih saged mawon sholat hajat. Niku naminipun sholat sunnah liqadha'il hajat. Hajate napa? Pengen ndongakne tiyang sepuh supados nggih pinaringan sehat menatasi kesan. Nah, sampun sedo mugi-mugi dipun panggihke panggihan ingkang sae. Lha niku paling-paling nggih hajat niku. Tapi nek mboten wonten berdiri sendiri sholat birrul walidain. Ngoten nggih. Tentang arah kiblat, bagaimana arah posisi kiblat yang benar? Katanya kok tidak lurus ke barat, tapi agak miring ke utara sedikit. Memang betul, benar bahwa arah kiblat menurut mata angin tidak pas di arah barat. Nggih, panjenengan nek ngagem kompas wonten mriki nggih sami, rada geser sithik. Niki pun wonten nek panjenengan wonten kuotane nggih nika wonten arah kiblat niku kathah napa aplikasinya. Mungkin panjenengan gerak-gerakke dan jauhkan dari benda-benda logam. Jadi niki dicedakke benda-benda logam terpengaruh karena sensitifnya jarum kompas itu. Ya, jadi ini dijauhkan. Kok ning kene ana wesi ana anu terpengaruh mboten valid. Ya. Setelah jauh nanti akan mengarah kepada arah kiblat. Sajadah, pacun duwe sajadah. Sing ana kompase nika nggih, nika saged niku. Sajadah diadepke pundi mengke kompase langsung menunjuk ke kiblat. Memang mboten lurus ke barat. Tapi rata-rata masjid mushola ingkang dipun bangun niku masyarakat sudah tahu dan sebelum membangunnya telah mengukur arah kiblat. Kula nggih nate ditugekne teng Masjid Al Istiqomah, terus tengene puton mriku, terus mushola pundi kula ken ngukur arah kiblat. Tengene Nirwana kula nggih ngukur arah kiblat. Ya, menggunakan kompas, aplikasi serta kula padake nek pas bulan Juli. Ada 2 kali niku nggih, Mei karo Juli nggih. Niku pas jam sekawan langkung sekedhik dinten Rosdul Kiblat, arah kiblat yang tepat saat matahari di jam itu. Lah niku
Dados niku dangu menurut Kompas niki, menurut aplikasi mriki pun ditandai ngangge chat nika, lah mangke cobi nek wekdal yang ngurus kiblat setahun ada 2 kali niku mengke kula tiliki malih apakah hari itu tepat menghadapnya ke arah matahari yang saat itu mau terbenam. Nek pun tepat niku mun tepat. Terus niki nek pun diukur tepat jenengan kula ora perlu salate terus dimenceke sajadahe. Kadang-kadang kan ngono. Masjid Al Muhajirin niku pun kula ukur tepat niku. Tapi ana wong sing duwe pengalaman iki wau jarine kiblat kudu ngalor sithik wis dipasne sak ngalor meneh dekne. Lah ngoten niku tiyang niku mbok bendera niku tetep ditambahi terus. Bahkan ada kadang jadi imam seperti itu. Lah makmume madhepe rono dekne malah rada miring. Padahal miring sithik mawon niku pun boten madhep kiblat, madhepe tenggene nika Rusia nggih, Moskow malah nggih. Oh sithik niku nek diurut terus melebar sana malah nggih. Lah niku. Dados niki pancen leres arah kiblat tidak di arah barat secara persis, tapi kita tahu banyak masjid mushola yang telah diukur arah kiblatnya tepat. Kula jenengan boten perlu menggeser. Boten perlu geser nggih. Ya. Posisinya rumah kayak di sini. Pripun? Ini perlu diukur. Kalau sudah diukur tepat ya mengikuti ukuran yang ada. Mula niki wae kula tanggleke niki biasane lurus napa boten lurus ngoten nggih. Lah niki perlu diukur ulang Pak Sutadi. Lah mengke panjenengan paringi istilah lakban nika nggih untuk menuju arah kiblat sehingga orang-orang yang sholat di sini akan tepat menyesuaikan karena ini posisinya adalah posisi bangunan rumah, belum tentu arahnya tepat. Tapi ini kulon kono ya jenah kulon kono ini. Tapi tepat ini kan perlu ya, perlu ya. Kulo insya Allah sering ngemoke para jamaah di saat yaumurus dul kiblat. Kulo lengke pengajian-pengajian supados tenggaleme niki ngoreksi ulang arah kiblatnya dari rumah masing-masing. Sebabnya nek beda sithik mawon niku wis ora kena Masjidil Haram, mboten kena Ka'bah. Ka'bah 8 meter dengan cida 2 cm niki non menjauh akhir ora madhep kiblat. Madhepe teng Eropa kono malah. Turki. Ya tapi nek adoh meter iki kira-kira mun cukup ya. Tapi nek jenengan wonten area Masjidil Haram wajib harus menghadap ke Ka'bah. Mboten angsal kira-kira harus menghadap. Pertanyaan sanesipun monggo. Memiliki tempat khusus di rumah untuk beribadah terutama sholat ini memang dianjurkan. Okay? Walaupun tidak disebut itu namanya mihrab. Kalau mihrab itu pasangannya dengan mimbar dan itu ada di masjid. Ya, mihrab mimbar. Mimbar untuk menyampaikan khutbah, mihrab untuk tempat imam. Tempat imam ya. Ini di rumah kita memang sebaiknya disediakan tempat khusus untuk kita sholat. Walaupun tidak besar, kecil 2 meter persegi mboten napa-napa. Karena apa? Tempat yang khusus ini kita akan mudah untuk membersihkan dari beberapa najis. Soalnya nek tempatnya pindah mriki belum tentu tempat-tempat yang umum yang tidak biasa dipakai untuk sholat ini terjaga kesuciannya. Tadi nek khusus sholat misalnya wonten napa nika kordene Pak ya nek butuh korden ya Pak Bowo dengan korden ya. Wonten kordene niki iso ditutup kucing mboten lebet liyane khusus kangge panjenengan kula itu penting dianjurkan ya. Karena punya tempat itu kula panjenengan niku saged napa introspeksi, muhasabah, saged warni-warni kepentingan. Itu memang sangat dianjurkan. Walaupun tempatnya itu sempit mboten masalah. Malah justru kalau sempit seperti inilah nanti suatu saat kita akan menempati ruang terbatas 2 meter musuh 1 meter.
Saniki ngoten niku. Insya Allah nek tempatnya nyaman walaupun sempit itu untuk sholat ibadah akan mendukung kekhusyuan. Tapi nek tempatnya longgar, ono tulisannya macam-macam, kadang-kadang malah mboten saged khusyuk niku, tergoda oleh hiasan, aksesoris macam-macam tadi. Niku nggih, dados saenipun satu tempat yang memang dikhususkan, itu dianjurkan oleh Rasulullah seperti itu. Dianjurkan ya, dan jauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu waktu kita zikir, sholat maupun baca Al-Quran. Jadi itu dikhususkan, tidak usah banyak hiasan-hiasan ya, jauh dari TV ya, jauh dari orang mungkin lalu lalang lewat, sehingga tempat ini memang cukup kondusif untuk kita gunakan sebagai bermunajat kepada Allah, bermuhasabah, melakukan sholat dan yang lainnya. Ya. Bagaimana dengan tempat-tempat yang kita tempati sebagai tempat sholat akan menjadi saksi? Itu benar. Sekali kita sholat di tempat tadi, sholat lagi di tempat itu tempat itu akan tetap menjadi saksi masing-masing amal ibadah kita. Mulane kula njenengan menawi sholat di tempat ini sholat maghrib, kalau ingin melakukan sholat sunnah, geser sedikit mawon. Itu sudah saksi yang lain, tidak harus keluar dari tempat itu. Geser mawon, mungkin saking geser mriku malih, itu sudah bumi yang lain menjadi saksi. Terus mboten mengurangi, walaupun geser sedikit mboten masalah. Ya, kita bisa menjaga tempat yang suci ini pun bisa termasuk menjadi saksi atas amal ibadah yang kita sedang lakukan. Itu nomor kalih, nomor 3 napa Bu? Lali ya. Oh nggih. RT punya kas, misalnya punya kas, waktu 17-an atau akhir tahun Desember diambillah sejumlah uang dari kas itu untuk hadiah. Cara hadiah dibagi bagaimana? Mungkin anak-anak remaja yang tampil bagus dalam pentas di RT itu akan mendapat hadiah, ngoten misalnya ya, atau jalan sehat ya, mereka akan diundi dompetnya dapat hadiah. Ini bagaimana? Kalau itu murni dari warga, uang itu murni dari warga, semuanya ditarik untuk iuran itu, untuk iuran kas itu, maka semacam ini tergolong perjudian. Soalnya duit niku nggone wong akeh. Aku yang duit-duit ning kono, iki yang duit ning kono, iki nek bari dikopiok mboke nang kono. Padahal itu duitku. Lah niki lah judi. Supaya tidak judi bagaimana? Supaya tidak judi, mintalah pada orang-orang tertentu, donatur sing sugih-sugih niki badhe wonten event untuk penampilan anak-anak kita. Diambilkan sebagian dari kas lan liyane nyuwun napa istilahnya? Sponsor saking jenengan sak pawe napa mawon. Lah ngeten iki halal. Yang ini tadi enggak dosa, tidak judi karena ada bagian lain di luar kas, di luar milik warga. Carane niku lah ngeten iki teng fikih dipun wastani muhalil. Seorang ini telah menghalalkan sesuatu yang mestinya dilarang. Dan niku muhalil namine. Jenengan kok nyuwun kula Pak, kula dipun bantu hadiah door prize napa mawon saking jenengan. Niki warga kula pun ngawontenaken ngeten dari uang kas. Kula nderek nyumbang, tapi kula mboten nderek anu lho. Mboten nderek lombane lho nggih. Tidak ikut peluang untuk mendapat lomba. Nek kula maringi kula nderek ya tetep dilarang lagi. Karena uang itu milik semua. Kok dikopiok kena iki, duitku bareng ning kono akhire. Lah niku mboten angsal. Kados kala wingi wonten pertanyaan, ada jamaah ngeten menika iuran. Iuran ini sukarela. Bareng akhir waktu dipakai untuk mungkin beli snack dan lainnya. Sisanya dipakai ziarah. Sing ora melu tetep yo duite katut, sing melu yo nganggo duite niku wae. Niki mboten angsal. Nek sedaya mboten nderek ziarah itu termasuk bagian dari uang yang dipergunakan secara zalim. Soalnya napa? Wong liya niki kula jenengan nggih. Ya, karena uang itu semua punya hak, wong iuran nggih. Bareng mbok nggo ziarah aku ana alangan ra iso melu akhirnya duitku termasuk dipakai itu. Ini tidak boleh seperti itu.
Ya. Bagaimana kalau sisanya ada 1 juta? Ini mau dipakai ziarah, kula mboten saged derek, kula diparingi bagian. 1 juta dibagi semua jamaah. Pironan misalnya kok 100.000 atau 50.000, kula mboten derek, kula entuk 50.000 niku sah, tinggi sah. Tapi nek sing mboten derek tetep duite, pokoknya melu ra melu duite tinggo, niki yo gunake wae wong liya termasuk zalim. Walaupun itu pengajian yang melakukan loh, ampun ngoten. Soalnya duit itu hak milik masing-masing. Iki mboten judi tapi istilahnya menggunakan uang secara zalim. Ngoten nggih? Dados solusipun nika wau. Harus ada 1 orang yang menjadi sponsor tapi dia tidak ikut dalam lomba. Ngoten nggih? Tasih wonten napa sampun cekap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, masalah perkawinan, Pak. Bolehkah perkawinan itu diwakilkan? Karena pihak laki-laki sedang sakit di rumah sakit gitu, dan diwakilkan orang lain. Apakah itu di dalam Islam diwakilkan saudaranya atau apa gitu? Apakah itu di dalam Islam itu dibolehkan, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan itu bisa diwakilkan kalau saat ijab dan qabul. Niku saged dipun wakilke. Misalnya laki-laki sakit, tidak bisa hadir dalam ijab qabul, jane wis rencana bisa. Tapi setelah itu tidak memungkinkan untuk hadir di ijab qabul, lorone nemen niki harus opnam. Maka boleh diganti laki-laki lain itu sebagai penggantinya dan atas izin yang mau ijab. Niku mboten masalah. Tapi itu hanya sekedar mengganti saat ijab qabul. Orang itu terus bariku kok gandeng. Nggih kok tak teruse mboten angsal. Termasuk Gus Dur almarhum. Gus Dur niku riyen kuliah tenggene Mesir, piyambake dinikahke mboten saged hadir, maka Pak D-nya yang mewakili qabul. Ya, ijab qabul mboten Gus Dur karena ada di Mesir sana, dan itu dibolehkan menurut syariat, cuma hanya atas nama ijab qabul saja, mboten napa-napa. Tapi dengan syarat itu mendapat mandat dari yang berhalangan. Ya, harus ada mandat itu. Ora sembarangan, ya, kudu betul-betul ada perwakilan. Ya. Termasuk wali sakjane Pak Sutardi niki nek nekake putrine piyambake dados wali. Diucapke dhewe, saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama ini, ngoten niku Pak Sutardi dhewe. Tapi krana kadang-kadang ndredeg Pak, aku nek wong akeh ngomong wangel. Misale kula nyuwun tulung jenengan diwakilke. Perwaliannya boleh diwakilkan. Tapi kudu ana tembunge. Ya, kudu ana tembunge, mulane kaya nek anu kan salaman sik Pak nggih. Salaman nggih. Ya, saya mewakilkan kewalian saya kepada Bapak ya, dengan seorang anak saya akan menikah dengan seorang laki-laki, nama siapa bisa diterangke. Kemudian naipe nggih nampa saya telah menerima ya mandat atau amanah dari wali bernama siapa untuk menikahkan pengantin. Niku saged. Wali itu mestinya bapaknya sendiri, Pak Dene dhewe, wali dari pihak perempuan harus itu. Tapi saged dipun wakilke, qabul nggih ngoten. Ya. Lah nek sing wedok niku ora ana, ora masalah. Ijab qabul niku sing penting wali karo pengantin laki-laki. Sing wedok ora ana ning kono mboten napa-napa. Soale ini sudah diwakilkan oleh walinya niku. Mulane kula jenengan nek anake wedok arep nikah sak dereng ijab qabul aja entuk gandengan.
Kadang-kadang sak durung ijab kabul segandengan lho. Iki urung nikah, urung halal niku. Ya, mulane temu pengantin niku sak bakdanipun ijab kabul. Ya, niku nembe temu pengantin, boleh menyentuh, boleh mendekat. Tapi nek dereng, ya ampun. Mulane kadang-kadang ana sing sak derenge dijejerke. Urung angkah tuka wazawat tuka jejerke, wis saling ya pegang memegang lah, ini tidak dibolehkan. Terus ngoten nggih, biasanya ijab kabul calon istri masih di belakang sana. Mungkin isbar nembe dipun timbali kangge nulis dokumen yang perlu ditulis tanda tangani dan temu pengantin, dikirap, didekatkan kepada yang hadir. Ngoten niku. Terus saged nggih. Sampun cekap menika nggih. Pun cekap katosipun insyaallah saged dipun terasaken sanes kesempatan. Bila anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.